Ayah ibu saya sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amalan apa yang sebaiknya saya lakukan agar tetap berhati kepada ibu, berbakti pada ibu saya? Ibu saya semoga masuk surga. Amin. Yang pertama doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan emakku dari neraka jahanam, berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu, berikan dia ketenangan ya Allah, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca khatam Quran, satu khatam. Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sekhatam. Kalau tidak bisa satu khatam, bacakan Yasin, hatinya Quran. Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, sedekah. Saat sayang betul dengan emaknya, lalu emaknya meninggal dunia, dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum. Karena di jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air, karena masjid kita sudah diapit 2 danau. Sampai-sampai nama masjid ini pun Masjid Al-Danau, Al-Kolam. Diapit 2 kolam. Nah, oleh sebab itu jangan lagi sedekah air. Sedekah apa? Sedekah AC, sedekah kipas angin, sedekah mikrofon, sedekah kamera, sedekah CCTV. Maka insya Allah mengalir pada almarhumah. Yang pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat kurban. Nanti mau hari raya kurban, ini 1 kambing untuk almarhumah emakku. Yang kelima haji. Kalau dia dulu belum haji, badal hajikan. Yang keenam puasa. Mana tahu dulu ada puasanya tinggal, kita laksanakan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Bolehkah di sujud akhir kita berdoa dengan doa yang ada dalam Quran? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan di Makkah. Saya merasa dekat betul dengan Allah ketika di Ka'bah Pak Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tak punya duit untuk ke Makkah? Maka orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu sujud terakhir. Fa'kthiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud terakhir, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau dia ucapkan ya Allah tolong aku, batal salatnya. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Berapa lama sujud terakhir itu? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking panjangnya doa Nabi. Sementara kita yang belum ada apa-apanya, yang status belum jelas, tepat betul sujudnya, macam stempel kertas. Kenapa cepat betul sujud? Sujudlah lama. Bagus sujud lama, membantu turunnya darah menyembur dari jantung ke otak. Karena kalau oksigen kurang bisa kena stroke ringan. Sujud lama-lama, bernapas, jangan tahan napas, bernapas. Itu maka karpet jangan bau. Itu maka tak boleh tidur telungkup di masjid. Tidur telungkup ngences pas tempat orang sujud. Bangkit sujud pitam pingsan mak. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalau dibaca dalam doa sujud itu ayat Quran boleh? Tak boleh. Karena Quran itu tinggi, sedangkan sujud itu rendah. Tak boleh yang tinggi diletakkan di rendah. Tapi kalau doa boleh. Begitu juga dengan perempuan halangan, tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran itu doa boleh. Contoh,
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran, tapi ketika dibaca naik kendaraan boleh. Maka kalau ayat Quran bunyinya doa boleh. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa, boleh dibaca. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Persiapan apa yang diperlukan dalam memasuki umur 40 tahun? Enggak ada nunggu 40. Karena malaikat datang tak nunggu 40. Anak muda hafal 29 juz, tinggal 1 juz lagi. Mandi di sungai, terpeleset batu, mati. Anak muda. Orang tua sudah 70 tahun diponis dokter mati. Saya sudah diponis dokter katanya 3 bulan Pak Ustaz. Sudah berapa bulan Pak? Udah tahun setengah, enggak mati-mati. Jangan terlalu yakin dan percaya kepada kata manusia. Tapi saya tetap berobat ke dokter, saya tetap berobat ke rumah sakit. Tapi masalah keimanan, maka itu yang di atas. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi, tak salat, tak puasa, tak berzakat, akhirnya mati dalam keadaan sakau, mati dalam keadaan dilokalisasi. Sudah jelas umur 70 tahun tetap juga mau berzina, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan Viagra 1 botol. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam. Bagaimana hukumnya kalau sedang sa'i baca Mars, Banser dan membacakan teks Pancasila yang videonya sekarang sedang viral? Ini memancing saya supaya orang bully saya aja. Saya dibully orang tuh biasa, tak masalah. Sebenarnya saya kasihan jamaah. Tolonglah Ustaz jangan kontroversial lagi, capek kami dibully ini. Nah, jamaah ini tak tahan, kasihan saya dengan jamaah. Jadi dalam masalah ini saya mengutip jawaban dari Kiai Nahdlatul Ulama yang sudah share membuat tulisan tentang beberapa terkait masalah membaca. Balik sajalah kepada zikir yang maksur yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya Pak Ustaz, kita hidup untuk apa dan mati untuk siapa? Itulah yang sudah dibahas tadi. Artinya pertanyaan ini dibuat sebelum pengajian tadi. Kakak boleh suuzon. Kertas terakhir. Ada lagi. Kertas, kenapa Allah membolehkan poligami? Kenapa hikmah? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah nisa. Itu syarat yang pertama. Yang dinikahi itu nisa. Makanya laki-laki menikahi perempuan, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Setelah kau pilih nisa, syaratnya bagaimana? Min thayyibat fankihu ma taba, yang baik. Kalau laki-laki thayyib, thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib sudah berubah, nggak pulang-pulang.
Fankihu ma taba, nikahilah perempuan yang baik minan nisa, perempuan yang baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khawatir tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Ada seorang janda, dia punya anak, maka anak yatimnya ini perlu dijaga orang. Maka daripada dijaga orang lain, saya ajalah menjaganya. Nah, itu alasan pertama, karena untuk menjaga anak yatim. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada mungkin laki-laki yang dia 300 tenaga kuda. Tak bisa dia kalau tak poligami, tak cukup satu. Kalau sampai satu tuh mati bu tuh. Nah, tuh. Jadi perempuan tidak boleh mengatakan lebih baik lakiku berzina. Oh enggak, maka dia harus berlapang dada menerima 300 tenaga kuda. Yang ketiga, untuk menghibur. Nabi Muhammad itu 25 tahun monogami, istrinya cuma satu, Khadijah saja. Jadi jangan katakan dia penyakit seksual, dituduhkan orang sekuler, liberal, kafir, munafik. Nabi Muhammad itu 25 tahun dalam keadaan lajang, tidak pernah berzina. Mereka menggelar dia Al-Amin. 25 tahun dalam keadaan istri satu, Khadijah. Setelah 50 tahun barulah dia menikahi beberapa perempuan dengan alasan karena suaminya mati perang, kalau dia dalam keadaan terluka, dengan alasan karena untuk mendekatkan hubungan dakwah kesukuan. Kalau dinikahi anaknya, maka suku itu akan menjadi tunduk, dengan alasan banyak. Nah, itu jadi bukan hawa nafsu, karena 50 tahun dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Di akhir hayatnya, ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpelnya, kalau kita naik pesawat, kata pramugari, ada pintu normal sebelah kanan. Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang, sebelah kanan pintu naik dan turun. Tapi bila terjadi pesawat meledak, atau masuk jurang, atau meletup, ini emergency door, ini boleh dibuka. Nah, jadi kalau mau buka itu, bukalah. Ustadz, kita merindukan situasi seperti sekarang. Jamaah membludak sampai ke jalan, semua khusyuk menyimak. Bagaimana supaya situasi seperti ini bisa terus terpelihara di hati umat? Sering-sering buat pengajian. Yang datang kemari ini bukan adik kelas saya, kakak-kakak kelas senior-senior saya. Dr. Yusuf Siddiq. Saya sampai ke Mesir, Dr. Yusuf Siddiq S3 di Universitas Muhammad V Rabat. Saya S2, beliau sudah hampir doktor. Senior saya, dosen di Libya, universitas punya Saudi Arabia, cabangnya di Jakarta, cabang Imam Muhammad bin Saud, mengajar di sini. Senior saya, Ustadz Ali Junifar. Ali Junifar itu senior saya. Saya sampai ke Mesir, Maroko S2, beliau S3, tafsir, dosen. Itu mengajar di sini. Hadir, siapapun ustadznya, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, Allah mengampuni insya Allah. Tapi jamaah tak ada yang. Kadang saya baru ceramah 15 menit, jamaah udah melihat lantai. Tapi di Masjid Al-Qalam, Masya Allah, luar biasa. Oleh sebab itu maka anak bapak ibu wakafkan satu orang. Ini pentingnya. Wakaf semen sudah, wakaf anak belum. Saya ini termasuk anak wakaf. Ustadz, memangnya berapa orang? Saya anak pertama, adik saya satu, kami dua cuman, laki-laki dua-duanya. Tapi cucu datuk mbah saya lebih 40 orang. Lalu sebelum meninggal dia berkata, di antara cucuku yang banyak ini, yang satu nih harus sekolah agama, jangan masukkan dia sekolah Belanda. Mbah saya nggak tahu sekolah umum, dia tahu sekolah Belanda. Yang ini harus sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ke Mesir. Yang ini jangan sekolah umum. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia kemanapun sekolah. Tapi kalau aku mati, ini aku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Ketika mbah saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Lalu gimana Ustadz bisa kuliah ke Maroko? Disitulah baru saya paham rahasia sodakoh. Ternyata Allah balas
Allah balas niat baik mbah saya. Dapat saya beasiswa Al-Azhar 4 tahun gratis, dapat saya beasiswa Maroko 2 tahun sampai pulang. Jadi kita wakafkan tanah kita, ruko kita untuk pendidikan anak-anak cucu kita ke depan. Ini namanya wakaf keluarga. Dan kita wakafkan salah satu dari anak cucu kita yang ini harus sekolah agama. Itu kalau tidak semua akan hilang sia-sia. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Minta ampun kepada Allah, beristighfar, membaca Al-Fatihah, lalu kita berdoa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi an-niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami beribadah dengan baik ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami, jauh daripada bid'ah ya Allah. Wa barakatan fir rizq. Berikan berkah rezeki kami supaya bisa kami membangun masjid, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma aqtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.